Pelajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Belik, Ibu Dr. Anda Dwi Salenti. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf TU SMP Negeri 2 Belik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di acara diseminasi budaya positif. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya Mega Priastuti sebagai presenter calon guru penggerak Angkatan 9 untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga presentasi diseminasi budaya positif, yang keempat diskusi, tanya jawab dan refleksi kegiatan, yang terakhir penutup. Untuk memulai kegiatan, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 2 Belik, Ibu Dr. Anda Dwi Salenti. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 2 Belik, dan terkhusus untuk Ibu Mega Priastuti yang hari ini menyelenggarakan kegiatan bagian dari diklat pembelajaran calon guru penggerak. Yang pertama dan yang paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa kita rasakan. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali atas kehadirannya hari ini. Dukungan terhadap rekan sejawat kita yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-9. Di sekolah kita ada 2 calon guru penggerak atas diri Bapak Yuki Satrio Alwibowo di angkatan 9 dan Ibu Mega di angkatan 9. Pak Yuki angkatan 8
pada tahun anggaran mungkin akan terjeda waktunya. Jadi kalau secara perhitungan 6 bulan pendidikan bisa menjadi 8 atau 9 karena terjeda waktu. Tapi bisa istirahat. Bapak Ibu yang kami hormati, ini di pendampingan kedua berarti Roma 3 ya. Ya. Di modul 1.4 ini diseminasi budaya positif Bapak Ibu. Jadi harapannya para calon guru penggerak ini bergerak dan menggerakkan, salah satunya melalui kegiatan budaya positif yang akan dikembangkan di kegiatan pembelajaran. Dan mudah-mudahan budaya positif yang dirancang oleh Bu Maika ini tidak sekedar kita diskusikan di tempat ini, tapi ke depan bisa ditularkan atau diberlakukan, dikembangkan ke Bapak Ibu guru yang lain di kelas-kelas yang lain, tidak hanya dimulai di kelasnya sendiri, menyeluruh sampai ke sekolah kita ini. Dan sekali lagi terima kasih dukungan Bapak Ibu untuk Bu Maika, dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan bisa memberikan tambahan semangat Bapak Bu Maika untuk terus mengembangkan diri, berpartisipasi dalam kemajuan dunia pendidikan khususnya untuk SMP. Yang terakhir Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa mendampingi Bu Maika sampai selesai. Setelah ini akan dipaparkan konsep budaya positif yang akan disampaikan Bu Maika, dan nanti ada tanggapan dari teman-teman semuanya untuk kelengkapan budaya positif yang dibuat oleh Bu Maika. Saya kira demikian Bapak Ibu, dan selanjutnya selamat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-9 ini, dan akan dipandu oleh Bu Maika. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya jelaskan bagaimana. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Dwi Septi atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pemalang. Izinkan saya turun ke bawah ini Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan staf TU yang telah menyempatkan waktu menghadiri acara di siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu rangkaian kegiatan dari saya untuk memenuhi tugas saya calon guru penggerak angkatan 9 di modul 1.4 budaya positif. Tetapi walaupun ini untuk melengkapi tugas saya, tapi semoga bermanfaat untuk mewujudkan visi dari SMP Negeri 2B. Saya akan menyampaikan konsep budaya positif. Sini Bapak Ibu. Kemarin sudah ada pengawas yang datang, kalau nggak salah di Rawuh di kantor. Beliau juga sempat menyampaikan bahwa kurikulum Merdeka itu berpacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun Bapak Ibu, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya dengan kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya Bapak Ibu, bukan bahasanya. Tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi ibarat kata kita itu menanam benih-benih padi Bapak
Bapak Ibu mungkin Pak Yogi juga sudah pernah mendengar, karena itu memang bagian dari materi calon guru penggerak. Padi itu ditanam biar tumbuh bagus, kita harus memupuknya, harus ibaratnya itu ngerepeyani si apik kalau Ibu. Nah itu sama saja sama pendidik kepada peserta didik Bapak Ibu. Kita itu menuntun, menanam benih-benih yang baik untuk anak didik supaya anak mempunyai karakter yang positif. Oke, sebelum dilanjutkan, kemarin pengalaman dari Pak Yogi sudah mengenal adanya posisi kontrol ya Bapak Ibu. Posisi kontrol ada 5. Nah di sini saya akan melakukan ice breaking Bapak Ibu sebelum melanjutkan. Pemantau atau manajer. Kalau TU mungkin kepada teman sejawat atau dulu waktu sekolah pengalamannya sering dihukum mungkin sama gurunya, monggo bisa diisi dulu. Ini bagian dari ice breaking kita. Monggo. 1, masuk ke mantau. Pemantau berarti menerapkan peraturan yang sudah dari sekolah. Memantau anak supaya misal memakai dasi, harus memakai dasi kalau melanggar. Terus akan mendapatkan hukuman, berarti itu nanti masuk ke hukum. Membuat rasa bersalah, anak terlambat dimarahin, kamu itu terlambat terus, gak kasihan sama Bu Mei, dimarahin sama Bu Kepala Sekolah misalnya. Berarti itu akan membuat rasa bersalah pada diri anak. Itu posisi kontrol seperti itu Bapak Ibu. Nah teman, kalau teman itu berarti kamu kenapa terlambat? Bangunnya kesiangan Bu. Oh ya sudah, tidak apa-apa, besok jangan diulangi lagi ya. Silakan masuk ke kelas. Nah, itu berarti kita menganggap seperti teman biasa. Kalau manajer berarti kita menumbuhkan rasa pada anak, bagaimana anak bisa memperbaiki kesalahannya. Itu kita nanti akan dibahas selanjutnya. Yang paling banyak berarti di sini membuat rasa bersalah. Di situ ada 6. Yang posisi kontrol pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, yang paling banyak pembuat rasa bersalah. Ya, berarti apakah benar posisi itu yang Bapak Ibu pakai? Nanti kita bahas sama-sama ya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Nah, di sini ada budaya positif di sekolah, yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep inti dari budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol, keyakinan kelas, sama segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu masih awam sekali mendengar kata-kata seperti itu, maka di sini saya ingin berbagi pemahaman Bapak Ibu dengan apa yang ilmu yang sudah saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak yang sangat bermanfaat sekali untuk menjadikan saya guru yang baik, bisa menyikapi peserta didik yang bermasalah. Anak itu kalau bermasalah biasanya kebutuhan dasar dia belum terpenuhi Bapak Ibu. Nah di sini saya alhamdulillah mendapatkan ilmu pengetahuan dan harus saya bagikan kepada Bapak Ibu guru. Ada kata restitusi di sini, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu mengenai restitusi ya, atau yang pasti Pak Yogi. Tapi akan saya tekankan lagi bahwa restitusi itu menciptakan kondisi pada peserta didik supaya dia itu bisa memperbaiki kesalahannya, bisa memperbaiki kesalahan.
Jadi dari dalam diri dia sendiri, bukan dari luar. Bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, bukan karena hadiah. Jadi anak itu bisa memunculkan rasa bagaimana saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Itu tujuan dari budaya positif yang namanya restitusi. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Paradigma baru atau kurikulum merdeka itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi, Bapak Ibu, terutama guru. Ada 4 kompetensi yang harus dikuasai dan dilaksanakan ketika melakukan proses pembelajaran. Terus pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan setiap hari Jumat sama Sabtu itu dimensi profil pelajar Pancasila namanya nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan, yang harus ada di diri anak. Kritis, mandiri, tanggung jawab, itu seperti itu. Nah, perubahan paradigma belajar itu dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Kenapa mencipta dengan merdeka? Karena sesuai dengan minatnya dia sendiri, Bapak Ibu. Serta tanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrolnya guru. Nah, itu tadi yang sudah menjadi pembahasan waktu SBG tadi. Kontrol guru itu sangat berkaitan sama disiplin. Nah, perubahan paradigma belajar teori kontrol menurut William Glasser. Nah, di sini kadang kita itu berpikir atau membayangkan bahwa guru itu harus mengontrol peserta didik. Bahwa semua penguatan positif itu sangat efektif dan bermanfaat. Juga beranggapan bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter peserta didik. Kita sering beranggapan seperti itu, bahwa rasa bersalah itu tuh untuk menguatkan karakter peserta didik. Ternyata salah, Bapak Ibu. Nanti kita bahas lagi di depannya lebih mendalam lagi. Terus kita beranggapan bahwa orang dewasa itu berhak memaksa peserta didik untuk disiplin, untuk berbuat baik. Kadang saya itu dengar di kantor banyak yang mengeluh bahwa anak sekarang memang susah diatur, karakternya sungguh luar biasa, dan saya juga merasakan itu. Dan saya mengajak teman-teman Bapak Ibu, saya mendengar keluhan Bapak Ibu mengajar. Monggo sami rawuh nanti hari Sabtu untuk berdiskusi. Dengan adanya materi ini mungkin menjadi pemahaman Bapak Ibu untuk bisa menindaklanjuti, menyikapi peserta didik yang seperti itu. Tapi ternyata banyak yang berhalangan. Saya sayangkan banget padahal ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk menyikapi peserta didik yang bermasalah. Peserta didiknya memang bermasalah, Bapak Ibu, tapi bermasalah lagi kalau kita nggak tahu kebutuhan peserta didik yang tidak terpenuhi. Anak melakukan kesalahan itu karena dia memiliki tujuan, Bapak Ibu. Dia itu ada tujuannya berbuat salah. Misal dia jorokin teman, padahal dia itu karena ingin diterima, ingin dianggap sama teman dia. Padahal ledek-ledekan, tapi ternyata terlalu kasar kayak gitu. Padahal dia ingin diterima, ingin dihargai sama teman, ingin dianggap sama temannya, Bapak Ibu. Itu kebutuhan dia sebagai peserta didiknya, itu harus kita tahu untuk menyikapi anak-anak yang seperti itu. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu kadang kita beranggapan bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal Bapak Ibu, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Gak mungkin kebutuhan setiap orang itu sama. Pasti berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda.
Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Saya dulu sebelum belajar ini juga kayak gitu Bapak Ibu, waktu jadi koordinator. Bagaimana caranya biar Bapak Ibu itu mempunyai cara pandangan sama dengan saya? Ternyata teori kontrol itu menyatakan bahwa kita itu berusaha memahami cara pandang orang itu tentang dunia itu berbeda-beda, tidak sama. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal Bapak Ibu yang bisa mengontrol itu kita sendiri, diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita melakukan kesalahan, ngomongi ini itu, tapi orang tersebut tidak bisa mengontrol diri sendiri. Nah, itu juga lagi saya pelajari Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana bisa mengontrol diri kita sendiri, karena orang lain tidak bisa mengontrol kita gitu. Terus selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang teori kontrol menyatakan kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Itu pemaksaan ada pada saat bujukan. Maksudnya anak gagal mematuhi peraturan, dan kita memaksa. Nah, itu salah Bapak Ibu. Caranya itu kita harus berkolaborasi sama anak, bekerja sama, ngomong baik-baik, tidak boleh memaksa, karena itu akan menjadi tekanan dan tidak jadi nyaman untuk peserta didik. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin itu belajar Bapak Ibu. Artinya itu belajar. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sering berangkat telat, ya Bapak Ibu. Saya sendiri mengakui gitu ya, bukan yang lain, saya sendiri. Nah, itu di sini saya harus belajar Bapak Ibu bahwa disiplin itu adalah bagaimana kita memiliki rasa tanggung jawab. Memiliki rasa tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang saya yakini. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Berarti rata-rata itu ketidaknyamanan ya, atau paksaan. Padahal kalau kita menerapkan kepada peserta didik sampai dia timbul kemauan dia dalam diri dia sendiri tanpa paksaan, itu akan lebih mulus, lancar gitu. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nanti juga ada Bapak Ibu contoh-contohnya dari dimensi profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya juga ada. Bersifat universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berarti bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik yang ada pada diri peserta didik. Maksudnya motivasi intrinsik itu berarti motivasi kemauan yang ada dalam diri anak itu sendiri. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya ada beriman, bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, sedangkan menurut PYP itu nilai kebajikan ada toleransi, rasa hormat,
mandiri, menghargai, empati, keingintahuan, kerjasama. Sedangkan menurut life skill itu dapat dipercaya, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita ketahui kebutuhan peserta didik. Itu ada 5 kebutuhannya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Anak melakukan sesuatu itu pasti karena dia menginginkan sesuatu, Bapak Ibu. Sesuatunya apa? Yaitu kebutuhan dia. Tujuannya semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu terpenuhi dengan baik. Ada 5. Yang pertama, cinta. Yang pertama ini dulu, bertahan hidup atau disebut dengan survival, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu kebutuhan dasar kita, Bapak Ibu. Terus yang kedua, cinta, kasih atau diterima. Nah itu tadi, kadang saya juga sering di kelas itu anak-anak nggak mau menganggap temennya. Dia itu jadinya sering menyendiri, nggak mau berkelompok. Dia akhirnya menyendiri, mungkin karena dia itu sebetulnya kepingin dirangkul, kepingin diterima sama teman-teman yang lain kayak gitu. Tapi dia mungkin percaya dirinya masih kurang. Nah di situ PR kita, Bapak Ibu, biar anak itu tidak menyendiri, tidak murung kayak gitu. Karena dia sini kepingin diterima dan butuh cinta kasih, dipingin dipedulikan, ingin bekerja sama gitu. Itu kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, penguasaan. Penguasaan itu keinginan untuk dianggap, rasa memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kadang anak-anak itu sering gebinjal di dalam kelas itu karena dia itu kebutuhan dasarnya penguasaan, Bapak Ibu. Nah, di sini kita harus bisa menyikapi. Karena anak itu merasa ingin menjadi seorang pemimpin, berarti dia melakukan diskusi, Bapak Ibu, pembelajaran diskusi bagaimana dia belajar menjadi seorang pemimpin, karena kebutuhan dia penguasaan. Selanjutnya, kesenangan. Nah, anak kadang senang bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, anak yang suka bermain, suka jalan-jalan, suka humor, antusias. Nah, di sini berhubungannya sama pembelajaran diferensiasi, Bapak Ibu. Nah, karena anak-anak itu berbeda-beda, mempunyai gaya belajar sendiri. Tapi untuk menerapkan mungkin butuh persiapan yang luar biasa, nggih. Karena kebutuhan anak itu, anak ada 32 dan kita harus bisa memahami 32, sedangkan kita mengajar itu banyak kelas. Nah, itu PR kita sebagai seorang pendidik. Terus kebebasan. Anak itu kadang butuh kebebasan, dia ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Berarti di sini kita melakukan asesmen diagnostik dulu, Bapak Ibu, biar tahu kebutuhan. Ini Bapak Ibu ada motivasi eksternal dan ada motivasi intrinsik. Yang menjadi tujuan disiplin positif itu motivasi intrinsiknya, yaitu motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dia sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu motivasi intrinsik. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu seperti itu. Tapi kalau ekstrinsik atau dari luar, itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, karena dia ingin penghargaan. Kayak kemarin PMR juga seperti itu, adanya permainan, kok ada hadiahnya enggak gitu. Nah, karena dia butuh penghargaan. Itu masih dari eksternal. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu juga berbeda-beda, Bapak Ibu. Kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Kadang anak itu dihukum, disuruh push up kayak gitu ya. Nah, itu namanya hukuman, tiba-tiba tidak terencana. Tapi kalau konsekuensi
terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Misalnya ada kesepakatan kelas kayak gitu. Contohnya di sini lagi. Contoh kesepakatan kelas saya ya. Sebentar Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, konsekuensi jika anak melanggar keyakinan kelas yang sudah dia sepakati. Di sini saya membuat keyakinan kelas, nanti keyakinan kelas ini menuju ke restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya. Itu namanya restitusi. Kita menciptakan kondisi supaya anak bagaimana caranya bisa memperbaiki kesalahan dia sendiri, bukan paksaan, hukuman. Nah, ini Bapak Ibu contohnya dari keyakinan kelas yang akan mengarah ke restitusi, segitiga restitusi. Cara menangani anak yang baik itu dengan segitiga restitusi. Biar anak itu bisa mengakui kesalahannya dan dia bisa memperbaikinya. Nah ini, kalau anak udah menyepakati ini, terus sudah ada tanda tangannya juga, sudah sepakat, sudah dibuktikan. Nah, nanti itu ada itunya Bapak Ibu, pilihan konsekuensinya. Nanti pilihannya di situ, konsekuensi yang kamu pilih apa kalau kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Kalau misal saya ya, sebutkan nama pahlawan, nyanyi, lagu kebangsaan, terus apa lagi? Ya membangun Pak. Konsekuensi yang positif sederhana. Itu seperti itu. Nanti ada pilihannya, anak pilih sendiri. Kira-kira mau mana konsekuensinya yang akan kamu terapkan. Ada juga bimbingan, konsekuensi bimbingan pengarahan. Jadi anak yang melanggar keyakinan kelas ini kita kumpulkan misalnya di depan, dikumpulkan terus kita mengarahkan biar anak itu bisa memperbaiki kesalahan dia sendiri tanpa hukuman, paksaan atau penghargaan. Itu seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu tadi restitusi posisi kontrol. Malah saya ini berpikir tadi kalau ada teman BK itu malah pinginnya kayaknya mantep ini kalau misalnya restitusi posisi kontrol diterapkan di kita untuk bisa mewujudkan visi SMP Negeri 2 Belik dan memperbaiki karakter-karakter anak supaya bisa berubah ke hal yang positif kayak gitu. Terus di BK juga ada tempat namanya tempat penanganan, namanya penanganan segitiga restitusi kayak gitu. Jadi di situ ada tempat tersendiri untuk menyikapi anak yang bermasalah. Kita menggunakan penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Tidak susah sebetulnya penanganan segitiga restitusi, menciptakan kondisi bagaimana anak bisa memperbaiki kesalahan tanpa kita menghukum, tanpa kita kasih reward kayak gitu. Di situ ada pertanyaannya Bapak Ibu, ada panduannya, gampang. Ini nanti ada contohnya. Nah, saya kira Bapak Ibu tahu lah ya, ini karena upacara pasti dilakukan setiap hari Senin ya. Ini contohnya peserta didik tidak memakai atribut. Kalau kita menghukum itu hormat ke bendera 1 jam. Nah itu menghukum. Nah kalau kita membuat rasa bersalah, itu kita menyampaikan kepada peserta didik begini. Berapa kali ibu mereka itu harus memberitahu kamu selalu aja mengecewakan ibu. Nah otomatis anak dibilang seperti itu pasti merasa bersalah. Iya merasa Bu Mega seperti itu. Itu akan menjadi merasa bersalah. Teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bu Me yang sekali ini aja. Ya sudah tidak apa-apa. Jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu saya menyampaikan gitu, menganggap sebagai teman gitu. Tapi risikonya kan besar. Anak kadang-kadang malah gampangnya ya bahasanya. Terus pemantau. Tadi paling banyak membuat rasa bersalah
sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Nah itu kita memantau karena kita menjalankan peraturan sekolah yang sudah ada. Manajer, nah ini ya manajer itu yang harusnya kita pupuk, kita gali menjadi posisi kontrol, yaitu manajer, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Itu gini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu ingin memperbaiki kesalahanmu? Terus lagi, kamu ini ada contohnya coba Pak. Oh belum ya. Posisi kontrol ini saya rasa nanti saya share Bapak Ibu, nanti mungkin bisa buat referensi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah ini Bapak Ibu, kalau peraturan itu selalu, ini contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab. Keyakinan kelas itu nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Nilai kebajikan itu yang ada di dimensi pelajar Pancasila. Bertanggung jawab, mandiri, kreatif, itu namanya nilai kebajikan yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila. Ini nanti saya share aja Bapak Ibu untuk mempersingkat. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu sudah bisa di logika juga, bersifat abstrak, universal, dibuat dengan pernyataan positif, itu pasti. Nah ini segitiga restitusi. Ini nanti saya itu aja Bapak Ibu set bagaimana cara yang ada 3 segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana cara kita bisa menstabilkan identitas anak. Menstabilkan identitas itu kita tidak boleh menyalahkan peserta didik Bapak Ibu. Tapi biar dia identitasnya stabil dulu, bisa berlogika, bisa berpikir bahwa iya saya itu ternyata harus bisa memperbaiki diri begitu. Pertanyaannya itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Wajar kamu melakukan kesalahan itu, begitu Bapak Ibu. Nanti ada contohnya. Ini yang pertama, stabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita itu tidak mengejak atau menyalahkan langsung kepada peserta didik, itu tidak. Tapi ada tahapan-tahapannya yang namanya aja segitiga restitusi. Tapi tidak harus 3-3-nya itu dijalankan kalau kesalahan peserta didik itu ringan. Menstabilkan identitas. Nanti ada contohnya berapa dulu? Nah ini yang sebentar. Menstabilkan identitas. Yang kedua, intinya sini ini Bapak Ibu, inti materi segitiga restitusi menangani anak yang bermasalah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Kamu punya alasan pasti melakukan hal seperti itu. Pertanyaannya sudah ada Bapak Ibu. Jadi tinggal menjalankan. Sekalian langsung aja diskusi, tanya jawab, mungkin ada yang ditanyakan?
Monggo. Tanya jawab, walaupun saya nggak bisa jawab, nanti saya lempar lagi kepada teman yang bisa menjawab begitu. Nggak mesti saya bisa menjawab, Bapak Ibu. Dalam kurikulum merdeka itu berarti kalau kita lihat paparan dari Bu Mega tidak dibolehkan adanya hubungan fisik. Tidak boleh. Terus untuk penggantinya seperti apa? Maksudnya gitu. Kadang anak itu dari rumah itu sudah membawa semacam kebiasaan-kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Dalam artian sulit untuk dihilangkan secara lisan. Terima kasih Bu Alfi pertanyaannya. Pertanyaannya itu apakah tidak boleh menghukum sedangkan anak sudah membawa kebiasaan di rumah gitu ya, kebiasaan negatif. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa guru itu tugasnya menuntun untuk supaya anak bisa berperilaku ke hal yang positif, tapi lakunya bukan dasarnya gitu ya Bu Ibu. Karena dasarnya itu kan sudah dibawaan dari rumah deh. Kalau lakunya itu sedikit-sedikit, kalau kita terapkan, yang penting kita jangan bosan Bapak Ibu untuk menuntun peserta didik untuk berbuat hal yang positif. Karena hal yang positif yang kita terapkan dengan cara kita menuntun anak itu kan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu kita pantau Bapak Ibu, jangan satu kali aja kesalahan anak itu satu kali terus dibiarkan tanpa kita menindaklanjuti. Itu pancen repot, akhirnya pasti diulang-ulang terus sama anak itu gitu loh. Berarti kita harus lebih perhatian lagi pada anak yang bermasalah itu Ibu. Kalau berarti kan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini untuk menjadikan kebiasaan. Oke. Makanya di sini saya itu mengajak Bapak Ibu guru biar bisa bekerja sama, berkolaborasi, membuat keyakinan kelas yang positif. Dari keyakinan kelas itu, insya Allah itu kan akan menjadi kebiasaan. Nah, keyakinan kelas yang positif, kebiasaan yang positif itu akan menjadi karakter yang positif. Karena memang karakter peserta didik sekarang luar biasa karena pengaruh perkembangan zaman ya Ibu. Nah, makanya menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang tidak meninggalkan budayanya, kodrat zaman karena adanya perkembangan zaman yaitu teknologi. Ini Bapak Ibu, saya contoh ini nanti di-share aja nih, bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi kepada peserta didik. Yang pertama Alma itu ngeluh kalau di rumah, kadang rumah Alma sebel kenapa? Temennya nyontek, katanya gitu. Temennya nyontek, kalau nggak dikasih katanya Alma pelit kayak gitu. Alma jadi gak ditemenin, diperhatikan kayak gitu. Nah, di situ saya menerapkan segitiga restitusi sama Alma karena Alma ketika temennya mencontek itu melempar pensil kepada temannya yang akhirnya menjadi masalah gitu. Nah, itu saya terapkan segitiga restitusi. Dengan Zaki juga dia sering terlambat. Kenapa Zaki sering terlambat? Mainan HP itu larut malam. Terus bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana cara memperbaikinya? Nah, itu kan akan menimbulkan motivasi intrinsik peserta didik itu sendiri. Lanjut aja Mbak, nanti bisa saya. Monggo ada yang ditanyakan lagi selain Bu Alfi tadi? Cukup? Program yang saya akan laksanakan di kelas sendiri ya, selain budaya positif akan saya laksanakan sendiri untuk di lapangan seperti itu. Mereka sendiri budaya positif akan dilakukan. Budaya positif itu kan mengacu pada segitiga restitusi juga ya Pak Yogi, atau budaya positif sesuai dengan visi? Ya, visi actionnya. Kalau actionnya budaya positif saya
saya kan punya visi, bukan hanya sekolah saja yang punya visi. Dalam melakukan proses pembelajaran, saya juga punya visi, yaitu bagaimana saya menjadikan anak yang berwawasan global melalui prakarsa perubahan, yaitu pemanfaatan teknologi. Jadi melalui teknologi itu anak bisa menerapkan budaya positifnya. Orang nggak boleh membuli, walaupun dunia maya itu kan kadang sering banyak pembulian ya. Nah, daripada buat bully, mending buat belajar, seperti itu. Terus keyakinan kelas, kalau di dalam kelas pemanfaatan teknologi juga ada keyakinan kelasnya. Ada keyakinan kelasnya yang harus diterapkan supaya dia memiliki karakter yang positif, itu seperti itu. Oh gitu, oke, terima kasih. Menerapkan budaya positif itu yang pertama yang pasti penerapan keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita harus membuat keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan kelas. Gitu, seperti itu. Penanganannya dengan segitiga restitusi. Kalau saya memang pemanfaatan teknologi sesuai dengan visi saya. Dari pertemuan siang ini saya minta salah satu Bapak Ibu untuk menanggapi atau merefleksikan pertemuan kegiatan ini mengenai diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa diseminasi ini sesuatu yang positif sebetulnya. Akan lebih bagus kalau ada waktu khusus, bukan waktu selat. Mengapa? Karena waktu selat jelas ada keterbatasan karena banyak kepentingan dan sebagainya, sehingga ketidaknyamanan mungkin muncul ketika waktunya tidak cukup. Padahal ini sesuatu yang sangat penting dan pengetahuan positif bagi guru maupun seluruh stakeholder di sekolah ini, karena pengelolaan siswa itu tidak hanya oleh guru tapi juga oleh semua komponen yang ada, baik dari tata usaha, perpustakaan dan sebagainya. Jadi bagus ketika kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan, tapi alokasikan waktu khusus, bukan di waktu selat. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunaryo selaku Wakil Kepala Sekolah telah merefleksikan pertemuan di siang hari ini mengenai diseminasi budaya positif. Berarti nanti ada tindak lanjutnya ya, harusnya ada tindak lanjutnya untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah SMP Negeri 2 Belik dan terwujudlah visinya. Gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan di siang hari ini. Saya selaku presenternya sekaligus pengisi acaranya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.